Ibu bapak, teman-teman mitra organisasi yang terkasih, jumpa lagi dalam video monitoring jarak jauh bagian ketiga. Konten ini dibuat karena kondisi di masa pandemik ini tidak memungkinkan untuk kami melakukan kunjungan ke lapangan. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana mengisi formulir laporan. Ada dua jenis laporan dalam kerjasama ini, di antaranya adalah laporan keuangan dan laporan narasi, di mana laporan narasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah laporan kegiatan, kemudian laporan capaian trimester, laporan akhir, dan sebuah cerita sukses atau cerita perubahan dari praktik baik di masing-masing wilayah. Hari ini kita hanya akan membahas tentang dua laporan naratif, yaitu laporan kegiatan dan laporan capaian trimester. Kita mulai saja dengan menuliskan nama organisasi di kolom paling atas, kemudian judul proyek. Kolom berikutnya adalah output. Output ini silakan disesuaikan dengan output yang ada dalam dokumen proyek masing-masing. Kolom selanjutnya adalah nama kegiatan. Ini juga mohon ditulis sesuai dengan yang ada dalam dokumen proyek. Kemudian tanggal kegiatan, tanggal di mana kegiatan itu dilakukan, dan juga lokasi kegiatan, di mana kegiatan itu dilakukan. Dalam kolom peserta, Anda silakan menuliskan menurut kelompoknya saja, semacam paguyuban ojek, kelompok PKK, dinas kehutanan, dan lain-lain. Kemudian jumlah secara kuantitatif Anda dapat tuliskan dalam kolom di bawahnya, dan kemudian Anda detailkan dalam kolom berikutnya, seperti non penyandang disabilitas menurut kelompok usia dan jenis kelamin, kemudian OYPMK, dan juga penyandang disabilitas. Kemudian dalam kolom hasil kegiatan, silakan dituliskan secara poin saja tentang kesepakatan yang diperoleh setelah kegiatan tersebut dilakukan, seperti ojek online memahami pentingnya MCK. Tetapi jangan lupa silakan juga menuliskan hal yang dapat dijadikan sebagai penguat tentang apa yang Anda tulis sebagai hasil kegiatan. Dalam kolom rencana tindak lanjut, silakan dituliskan juga hal apa yang akan dilakukan setelah kegiatan ini selesai. Kemudian dalam kendala yang dihadapi, bisa saja dituliskan tentang kondisi cuaca atau narasumber yang datang terlambat. Kemudian solusinya disesuaikan dengan kolom yang Anda tulis sebelumnya. Misalnya pindah ke halaman mall, atau sebelum narasumber datang diisi dengan kegiatan gerak dan lagu terlebih dahulu. Dokumen lampiran silakan disimpan dahulu di sekretariat masing-masing. Kemudian untuk laporan kegiatan ini, saya salah tulis di atas, ada beberapa poin yang bisa Anda baca lebih lanjut. Kita masuk dalam laporan capaian triwulan. Untuk nama organisasi, judul proyek, itu silakan dituliskan seperti laporan kegiatan. Kemudian periode trimester ini silakan dituliskan juga apakah Januari sampai Maret ataukah April sampai Juni dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian outcome ini saya tuliskan hanya satu outcome karena mitra hanya memiliki satu outcome. Dituliskan sama seperti yang ada dalam dokumen proyek. Output juga demikian, silakan dituliskan sama saja. Titik komanya juga sama. Begitu juga dengan indikator output, silakan di copy paste saja. Lalu kegiatan ini hanya diisi dengan kegiatan yang sudah dilakukan pada saat periode laporan ini disusun. Jika ada kegiatan yang memang belum dilakukan, maka nggak usah dituliskan di laporan capaian ini. Kemudian untuk
kolom selanjutnya, apakah output 1.1 dapat tercapai, ini Anda diwajibkan untuk menulis secara naratif apakah Anda menduga bahwa output 1.1 itu sudah tercapai atau sedang diupayakan, atau memang akan tercapai ketika semua kegiatan yang direncanakan itu sudah dilakukan. Ya, nanti silakan saja dituliskan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Lalu untuk sumber bukti, ini juga dituliskan secara naratif. Silakan menyertakan tentang kondisi perubahan perilaku atau kebijakan yang sudah ada atau apapun sebagai penguat atas pernyataan Anda sebelumnya. Kemudian pada kolom terakhir dari output 1.1 ini, silakan dituliskan apakah output 1.1 ini masih relevan dalam menjawab outcome tersebut. Ini juga dituliskan secara naratif. Beberapa project memiliki output yang banyak, nanti silakan jika kolomnya ini kurang bisa ditambahkan di bawahnya untuk beberapa output, tapi untuk outcome saya rasa semua mitra hanya memiliki satu saja. Silakan diulangi lagi, outputnya sama, indikatornya sama, kegiatannya apa saja, kemudian apakah output 1.2 dapat tercapai, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong perhatikan juga tentang harapan kami atas laporan capaian trimester dan juga laporan kegiatan, terutama tanggal-tanggal pentingnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, tetap sehat, dan sampai ketemu lagi.